Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Faqala rabbuna: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara sekian ayat surat dari Al-Quran Al-Karim yang sering dibaca oleh mereka manusia kaum muslimin di belahan dunia, di negeri kita secara khusus, di antaranya adalah surat Yasin. Banyak manusia membaca surat Yasin, walhamdulillah, akan tapi tidak banyak di antara mereka yang paham isi kandungan surat Yasin. Andai mereka mau membaca, andai mereka mau mentalaah, andai mereka mau coba untuk mempelajari, menghayati ayat-ayatnya dan berupaya untuk mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah dari Dia turunkan surat tersebut kepada manusia, niscaya akan menjadikan penggugah bagi kehidupannya untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam menjalankan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, adapun makna Yasin sama seperti makna alif lam mim, alif lam ra, Taha, Hamim, huruf-huruf yang terputus. Sekitar 29 surat di dalam Al-Quran diawali dengan huruf-huruf yang terputus tersebut. Adapun maknanya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu akan maknanya. Akan tapi yang bisa dipastikan itu bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad yang paling populer adalah Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu adalah Ahmad. Bukan Muhammad Yasin, bukan pula Muhammad Taha. Akan tapi beliau adalah Mubashir wa Mundhir, Al-Muhyi, orang yang memberikan peringatan, orang yang menghidupkan sesuatu daripada agama Allah, orang yang menasihati, orang yang memberikan kabar gembira. Itulah nama-nama dari sekian nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang meriwayatkan bahwasanya nama beliau adalah Yasin. Wal Qur'anil Hakim, Allah bersumpah Quran ini adalah betul-betul bacaan di dalamnya terdapat hukum yang hakim, yang amat bijaksana. Kemudian Allah menginformasikan dengan membela nabinya, wa innaka laminal mursalin, dan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun banyak manusia yang meragukan bahkan menentang keberadaan engkau ya Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ala siratim mustaqim, di mana engkau menjalankan risalah dan engkau sungguh berada di atas jalan yang amat lurus yang tidak ada belokan di dalamnya, jalan yang lurus yang bisa menyampaikan engkau kepada tujuan, jalan yang lurus yang siapapun bisa untuk melaluinya. Itulah makna siratim mustaqim, tidak ada belokannya, menyampaikan kepada tujuan dan siapapun bisa untuk melintasinya. Itulah agama kita. Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-din illa ghalabahu. Agama ini mudah. Enggak ada yang memberat-beratkan di dalam agama ini, menyusahkan dirinya di dalam menjalankan agama ini, illa ghalabah. Pasti dia kalah sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Islam ada kaidah. Apa kaidahnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuan dia. Haji itu wajib bagi setiap muslim, tapi kalau mampu. Kalau enggak mampu, gugur kewajibannya. Bukankah mudah agama kita? Cuman kita yang menyulitkan diri kita sendiri. Yang ada tidak dijalankan, yang tidak ada diada-adakan. Itulah model kita. Padahal inna dina yusrun, agama Allah itu mudah. Walan yushadad din illa ghalabahu. Siapa yang mengada-ada, siapa yang memberat-beratkan diri di dalam agama ini, illa ghalabahu, kecuali pasti dia akan kalah dengan sendirinya. Tanzilul azizir rahim. Islam, Al-Quran, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul berjalan menunjuki manusia kepada jalan yang lurus melalui ayat-ayat Allah. Karena Al-Quran tanzil, diturunkan oleh yang aziz, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya engkau kasih peringatan kepada keluargamu, supaya kau berikan peringatan kepada warga kampungmu, supaya kau berikan peringatan kepada seluruh mereka manusia dengan Al-Quran ini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran ini enggak pernah diturunkan di tanah Arab. Setiap kitab Allah diturunkan di tanah suci Syam. Karena itu diturunkan dengan bahasa-bahasa mereka. Taurat dengan bahasa Ibrani, Injil dengan bahasa Suriah, Suhufnya Ibrahim dengan bahasa Irak. Adapun Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, disebabkan karena nabinya adalah orang Arab. Dan itulah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia menurunkan Quran, tidaklah dia menurunkan kitabnya kecuali dengan bahasa nabinya alaihi wassalatu wassalam. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, dan sungguh kebanyakan mereka di antara sekian manusia memang sudah aku tetapkan atas mereka atas ucapanku. Fahum la yu'minun, sehingga mereka tidak akan pernah bisa beriman. Perhatikan kalimatnya. Dari sekian hamba-hamba Allah, memang ada yang sudah ditetapkan menjadi orang yang kafir. Dan dari sekian hamba-hamba Allah, ada juga hamba-hamba yang ditetapkan menjadi seorang yang tunduk kepada agamanya. Karena itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji Allah ketika panjenengan termasuk orang yang tunduk akan perintah Allah dan Rasulnya. Tanpa Anda memesan sebelum Anda diciptakan, Anda termasuk orang yang dipilih untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu puji Allah, alhamdulillah. Inna ja'alna fi
أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Dan sungguh aku akan belenggu mereka orang-orang yang menentangku dengan belenggu-belenggu yang membelenggu tangan mereka di belakang kepala-kepala mereka, sehingga mereka ketika kami bangkitkan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradum muntashir. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah dengan membawa hati yang penuh dengan kekufuran, tangan mereka dibelenggu di balik kepala-kepala mereka. Ketika mereka menghadap kepada kami, khusya'an absaruhum, mata-mata mereka menampakkan kehinaan. Ketika mereka dibongkar dari kuburan-kuburan mereka menuju Tuhan mereka, seperti layaknya selaron yang keluar daripada rumahnya. Mau lari kemana mereka? Ketika mereka melihat bumi sudah tidak lagi ada bangunannya, ketika mereka lihat bumi sudah tidak lagi ada lubang dan juga gundukan di atas permukaannya, ketika mereka melihat langit sudah berubah keadaannya, demikian pula bumi, maka mereka keluar dari kubur-kubur mereka layaknya selaron yang keluar daripada sarangnya. Muhti'ina ilad da' yaqulul kafiru ya laitani yaqulul kafirun hadza yaumun 'asir. Dan ketika itu Allah perintahkan malaikatnya untuk memanggil, dan seluruh manusia ketika itu kumpul tanpa terkecuali. Muhti'in, dengan penuh ketundukan dia mentaati panggilan tersebut, meskipun di dunia dia tidak mengindahkan panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak indahkan panggilan tersebut. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika Allah yang menyeru langsung dan didengar oleh telinga-telinga mereka manusia, muhti'ina ila da', mereka akan tunduk mengikuti suara panggilan itu. Wa qala al-kafir, maka orang-orang yang ingkar, yang mereka tutup kehidupan ini dengan kekufuran, mereka berkomentar, hadza yaumun 'asir. Sungguh hari ini adalah hari yang sangat berat, hari yang sangat menyulitkan. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Demikianlah keadaan mereka orang yang ingkar kepadaku. Aku telah butakan dari hadapan mereka, aku butakan pula dari belakang mereka, dan pada mata-mata mereka terdapat penutup. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat hakikat kebenaran yang sebenarnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling santun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paham, paling mudah memahamkan manusia, karena manusia yang paling fasih lisannya. Namun bersamaan dengan itu, berapa banyak manusia-manusia yang menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa sebabnya? Karena Allah telah butakan hatinya. Kembali saya ingatkan, tentu untuk khatib terlebih utama, kemudian untuk para hadirin secara umum, untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika panjenengan memiliki hati yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ini semua adalah perbuatan Allah, di mana Allah menginginkan kita untuk memenuhi rumahnya, di mana Allah menginginkan kita, memilih kita sebagai orang-orang yang mau tunduk, rukuk dan sujud menghadapnya. Banyak saudara-saudara kita yang KTP-nya muslim, akan tapi lihat, ternyata mereka muslim tapi belum terpilih untuk menjadi hamba yang tunduk untuk rukuk dan sujud menghadap kehadiratnya. Panjenengan termasuk hamba yang terpilih, jaga baik-baik. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh
ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan keutamaan dari Allah, kalau bukan rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian, enggak ada satu pun di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya. Tidak ada satu pun di antara kalian yang sanggup beribadah kepada Allah. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah memilih dari sekian hamba-hamba yang Dia kehendaki untuk disucikan hatinya. Karena saya ingatkan kembali, monggo kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati ada kebaikan, ada nilai-nilai kebaikan pada diri kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kembali kepada surat Yasin ayat yang ke-10. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang sudah ingkar kepada engkau. Apakah kau nasihati mereka? Kau ingatkan mereka? Atau kau tidak peduli? Kau nggak usah kasih peringatan, nggak usah nasihati mereka. Sama saja pada hakikatnya. Fahum la yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang telah kami tetapkan bahkan tidak akan pernah beriman kepada diriku. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Ketahuilah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka bisa mengambil pelajaran dari apa yang kau sampaikan, mereka adalah orang-orang yang memiliki iman, akan takut kepada Ar-Rahman. Mereka takut kepada Tuhannya. Karena takut itulah yang menjadikan mereka tunduk kepada Tuhannya. Sepenting apapun waktu pasti dia akan potong sesaat untuk menyembah Tuhannya. Loh, kenapa? Takut kepada Tuhannya. Takut kalau berurusan dengan Tuhannya. Takut untuk menghadapi hari yang amat panjang, perjalanan yang amat jauh, perbekalan yang amat tipis, dan siksa yang amat menyakitkan. Mereka takut. Disebabkan rasa takut inilah, maka mereka mau menerima peringatan Tuhannya, mau menerima peringatan daripada Rasulnya. Wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Dan orang-orang yang memiliki nilai-nilai takwa ketika dia sedang sendirian. Kalau sekantor dia bisa bertakwa, wajar nggak enak sama temennya. Kalau di ruangan dia bisa bertakwa karena ada atasannya, ada CCTV, wajar. Karena ada rekannya, karena ada atasannya, atau karena ada bawahannya, malu dong sebagai pemimpin. Tapi ketika dia sedang sendirian, tidak ada satupun yang mengawasinya, tidak pula ada CCTV yang mengawasinya, tapi dia bisa menjaga nilai-nilai takwa, maka dia adalah orang yang sangat istimewa, sehingga mendapatkan pahala yang istimewa. Lantas apa pahala yang diraih? Allah berfirman, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Berikan peringatan atau berikan kabar gembira buat orang tersebut ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun dosa yang pernah dia kerjakan, aku hancurkan dosanya, dan dia akan mendapatkan ajrun karim, pahala yang amat mulia. Ayat terakhir yang sanggup saya kutip pada kesempatan ini, itu tepatnya surat Yasin ayat yang ke-12.
Semoga bisa menggugah jiwa kita untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta." Hai manusia, sungguh aku adalah Allah. Aku yang menghidupkan kematian sehingga menjadi hidup. Para ulama menyebutkan akan tafsir ayat tersebut dengan dua tafsiran. Tafsir yang pertama, inna nahnu nuhyil mauta, sungguh akulah yang menghidupkan sesuatu yang mati. Ketika kalian sudah mati, ketika terjadi hari kebangkitan, akulah yang menghidupkan kalian, sehingga kalian akan bertanggung jawab akan perbuatan kalian. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, inna nahnu nuhyil mauta, sungguh aku yang menghidupkan kalian, yang menghidupkan hati-hati kalian, padahal sebelumnya hati-hati kalian telah mati. Berapa banyak manusia-manusia yang sudah antipati kepada Allah, antipati kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antipati kepada Islam, tapi ternyata di ujung kehidupannya mu'allaf. Ternyata di ujung kehidupannya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan boleh bertato, kuping boleh bertindik, mata boleh sayu, akan tapi pada akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mati Allah hidupkan. Kenapa hati tersebut dihidupkan oleh Allah? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Hai manusia, aku telah menulis dan aku akan selalu menulis. Apa yang ditulis? Ma qaddamu, apa yang telah kalian kerjakan. Siapakah yang menulis? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang menulis adalah raqib dan atid atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku tulis, aku catat amal perbuatan kalian, wa atharahum, dan juga pengaruh dari perbuatan kalian. Kalian bangun masjid, pengaruhnya apa? Masjidnya dimakmurkan sama Allah. Anda meninggal tapi masjid masih dimakmurkan sama Allah, maka pengaruh amal Anda membuat suatu masjid. Anda sudah meninggal tapi pahala terus mengalir. Apabila hal positif dan memiliki pengaruh positif, maka akan terus ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, aku tulis, aku catat amal perbuatan kalian, wa atharahum, dan juga pengaruhnya. Apabila hal tersebut adalah negatif, ada seorang membuat tempat hiburan di mana narkoba diedarkan di dalamnya, di dalamnya terdapat prostitusi, kemudian yang bangun tempat tersebut mati. Akan tapi setiap hari selalu dihadiri oleh 50 sampai 100 pelanggan. Meskipun jasadnya sudah dikubur, tapi dosanya akan terus mengalir. Wa atharahum, itulah makna wa atharahum, pengaruh daripada amal perbuatan yang telah dikerjakan. Karena itu saya ingatkan kembali, monggo jadilah panjenengan sebagai orang terbaik di sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang paling banyak ngasih manfaat buat manusia, bukan hanya untuk muslim, tapi untuk manusia. Panjenengan bikin WC umum yang merasakan manusia. Panjenengan bikin jalan yang merasakan manusia. Panjenengan ikut menyokong dana bikin jembatan yang merasakan manusia. Panjenengan sudah ditimbun di dalam kubur. Kapan orang lewat bangunan jembatan panjenengan, maka disitulah pahala panjenengan terus mengalir. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami telah simpan dengan baik fi imamin mubin, di dalam kitab kami yang amat nyata, Lauhul Mahfuz. Demikian sekilas tentang tafsir surat Yasin, semoga bermanfaat. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga Al-Quran bisa menggugah hati kita untuk menjadi orang yang paling terbaik, yang bisa memberikan manfaat untuk manusia secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.